Selamat siang semua. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau ISBD. Dan untuk mata kuliah ini diampu oleh Mner James Sumaiku sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah, dan saya Ketra Tumbuisang sebagai dosen pengajar untuk mata kuliah ini. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan coba untuk menjelaskan kepada Anda semua terkait dengan pengantar dari ilmu sosial budaya dasar. Apa yang akan dipelajari di mata kuliah ilmu sosial budaya dasar ini. Nah, mata kuliah ini termasuk di kategori mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, kita lanjut untuk hakikat atau pengertian dari ilmu sosial budaya dasar. Nah, secara garis besar memang kalau berbicara tentang ilmu sosial budaya dasar, itu adalah materi tentang bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Jadi bagaimana keterlibatan atau adanya connection, hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar. Karena memang manusia hidup di satu lingkungan, dan pastinya manusia itu sendiri harus bersosialisasi dan melakukan berbagai aktivitas dengan lingkungan. Jadi bagaimana adanya bonding atau hubungan antara manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, di mata kuliah ISBD ini ada sasaran atau objek kajiannya. Objek kajian dari ISBD itu sendiri, yaitu yang pertama tentang masalah sosial. Jadi mengkaji masalah sosial yang ditanggapi melalui pendekatan sendiri maupun pendekatan antar bidang. Jadi coba bagaimana kita mengerti dan memahami tentang kondisi sekitar kita di segi sosial, dari sisi sosial, dari aspek sosial yang kemudian akan mengantarkan manusia ini untuk bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada sasaran yang kedua tentang keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat. Seperti yang Amir jelaskan tadi bahwa ISBD itu bagaimana hubungan manusia dan lingkungan. Jadi kalau untuk sasaran yang kedua ini, keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat, memang sangat memiliki hubungan yang sangat erat dengan ISBD. Karena ya balik lagi tadi bagaimana manusia menempatkan diri dalam lingkungan sekitarnya, di lingkungan sekitarnya yang kemudian melakukan berbagai aktivitas yang di dalamnya itu bagaimana adanya hubungan sosial bermasyarakat. Nah, secara garis besar memang ilmu sosial budaya dasar ini dikelompokkan atas tiga bagian besar, yaitu ilmu tentang alamiah atau natural science, ilmu alamiah. Kemudian ada ilmu sosial atau social science, dan pengetahuan budaya, the humanities. Jadi memang ketiga hal ini yang menjadi pokok utama atau core-nya atau intinya di mata kuliah ISBD tentang ilmu alam, ilmu sosial, dan tentang budaya. Jadi bagaimana kita memahami dan mampu mengintegrasikan ketiga ilmu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa mahasiswa perlu belajar tentang ini? Mahasiswa perlu belajar tentang mata kuliah ini karena memang di kehidupan selanjutnya, istilahnya kalau mau mau bekerja nanti setelah lulus dari perguruan tinggi, memang tujuannya kita untuk bekerja, tujuannya kita untuk membangun kehidupan, membangun masa depan kita. Nah, berbagai proses, berbagai langkah akan kita coba tempuh untuk boleh mencapai ke titik atau ke tujuannya kita, dimana dalam proses ini tentunya kita akan berhubungan, akan sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan itu bisa mendukung apa yang kita lakukan, bagaimana lingkungan itu bisa memberikan sesuatu yang baik bagi kita.
Ya, jadi memang kalau ISBD ini sedikit berfilsafat, jadi sedikit ada ilmu-ilmu tentang filsafat, bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, bagaimana hubungan-hubungan yang kita bangun dengan yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini kalau ISBD, bagaimana kita membangun hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar, supaya apa yang kita lakukan itu boleh berjalan dengan baik. Nah, di sini kalau untuk mata kuliah ini, tujuan dari mata kuliah ini adalah yang pertama mengembangkan kesadaran mahasiswa, menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita pada intinya, pada dasarnya kita akan bersosialisasi, akan ada di lingkungan dengan berbagai status, dengan berbagai kondisi yang ada. Kita akan bergaul, kita akan bersosialisasi. Orang-orang yang kita temui ini pasti dengan status yang berbeda, dengan keanekaragaman yang berbeda, dengan kesederajatannya yang berbeda pula. Nah, di sini satu tujuan dari mata kuliah ini mencoba mengembangkan kesadaran. Jadi coba membuat kita sadar bagaimana posisi kita, bagaimana kita sadar bahwa keberadaan kita eksisnya kita di lingkungan atau di dunia ini, bahwa memang akan bertemu dengan berbagai keanekaragaman dan kesederajatan manusia yang berbeda pun pasti. Nah, yang kedua tujuannya adalah menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi menemukan sikap kritis, peka, dan arif. Keberadaan kita dengan keanekaragaman dan kesederajatan manusia yang berbeda pastinya akan membuat kita kadang mungkin merasa mungkin kalau contohnya kalau ada orang yang berpikir DP derajat lebih tinggi dari orang lain kan, pasti akan dalam tanda kutip mau bilang ada rasa pandang enteng mungkin terang bahasa hari-hari, atau merendahkan rasa anak selevel dengan kita, nggak sederajat dengan kita. Dengan keragaman yang ada mungkin kita memposisikan diri sebagai orang yang kalau orang derajat tinggi, orang rasa derajat tinggi, pasti orang akan merasa berbeda dengan orang yang lain. Nah, di mata kuliah ini coba bagaimana kita belajar berpikir kritis atau bersikap kritis, peka dan arif pastinya, supaya bagaimana kita menempatkan diri itu bisa diterima di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, dan dimanapun kita bersosialisasi. Nah, di sini dijelaskan juga dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral. Kalau berbicara tentang nilai estetika, itu berbicara tentang nilai keindahan, tentang visualnya bagaimana itu enak dilihat. Jadi kalau istilahnya enak dilihat, bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita merepresentasikan visi kita atau keberadaan kita secara fisik di lingkungan masyarakat, yang akhirnya itu bisa diterima secara nilai estetika. Kalau kita bergaul, kita bersosialisasi dengan masyarakat, terus secara penampilan itu kita rapi, contohnya tuh bisa enak dilihat, maka secara nilai estetika itu kita pasti diterima di masyarakat. Kemudian dari etika itu sopan santun, bagaimana kita menempatkan diri, kita bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bisa memberikan hormat. Jadi kalau masalah etika dan moral, menurut pikir semua sudah paham bagaimana memposisikan diri kita kaitannya dengan nilai etika dan moral itu sendiri, supaya tujuannya dalam kehidupan bermasyarakat orang itu bisa diterima, orang bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang ada. Sekarang visi dari ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar, visinya adalah menjadi sumber nilai moral, estetika, dan etika, dan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kemampuan
serta penguasaan tentang berbagai hal. Jadi dari mata kuliah ini memang diharapkan mahasiswa mempunyai nilai moral, etika, estetika, dan nilai panduan bagi penyelenggaraan pendidikan, supaya mahasiswa ini dapat memahami dan mengembangkan serta menguasai tentang keanekaragaman. Yang pertama, keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan sebagai seorang individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada kebudayaan melalui pranata pendidikan. Pranata pendidikan artinya kita ada di lingkungan pendidikan, kita berada di lingkungan yang mengajarkan kita tentang suatu hal yang baik pastinya. Kita dalam lingkungan pendidikan artinya kita diajarkan, kita itu dibekali dengan berbagai ilmu, dengan berbagai pengetahuan. Tentunya diharapkan pastinya ketika kita menyelesaikan pendidikan kita disebut sebagai orang yang terdidik pastinya. Orang yang terdidik, yang berpendidikan itu pasti attitude-nya, behavior-nya, atau secara ilmunya itu pasti tinggi, berisi. Jadi bagaimana ketika kita menempuh pendidikan, bagaimana kita pun selesai menempuh pendidikan, kita itu bisa mengaplikasikan, kita bisa merepresentasikan diri kita berdasarkan apa yang kita dapatkan dalam proses pendidikan yang ada. Itu yang visi yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggung jawab manusia dalam hal ini. Kalau konteksnya di mata kuliah ini adalah bagaimana tanggung jawab manusia mahasiswa terhadap sumber daya alam dan lingkungannya dalam berkehidupan bermasyarakat, baik nasional, global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang dengan kompetensi keahliannya. Kemudian tadi selanjutnya adalah misi dari ISBD. Ya, misi dari ilmu sosial budaya dasar itu yang pertama itu memberikan landasan pengetahuan dan wawasan luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu, selaku makhluk sosial yang beradab, bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Itu adalah misi dari ilmu sosial budaya dasar. Nah, ini adalah kompetensi MBB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, karena ISBD ini masuk dalam kategori mata kuliah MBB. Kita harus paham juga bagaimana kompetensi dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat itu sendiri. Nah, di mata kuliah MBB ini, di kategori mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menguasai kemampuan berpikir rasional, berwawasan luas, berjiwa besar sebagai manusia intelektual. Karena kenapa dikatakan intelektual? Karena kita berpendidikan. Intelektual beradab dan bermartabat dan yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya nilai estetika, etika, dan moral atau nilai-nilai budaya bagi keteraturan, kebersamaan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan. Jadi memang balik lagi, ketika kita belajar ini, ketika kita mampu untuk menguasai kemampuan berpikir rasional, berwawasan luas, dan berjiwa besar sebagai dalam tanda kutip manusia intelektual beradab. Jadi memang kita harapannya mampu untuk memelihara kehidupan memelihara sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya menguasai tentang keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. Selanjutnya memahami dan menghormati estetika, etika, dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup kebersamaan dalam masyarakat.
Yang selanjutnya juga memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktekkan pengetahuan akademik dan keahliannya. Jadi itu adalah keahlian atau kompetensi dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Yang di dalamnya itu salah satunya adalah mata kuliah ISBD, dan ada mata-mata kuliah yang lain. Jadi Anda paham bahwa kompetensi dari mata kuliah berkehidupan masyarakat ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya, nah ini kenapa sebenarnya kita, salah satu alasan juga kenapa kita harus belajar ISBD, karena memang di pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi diharapkan tentunya mampu menghasilkan sarjana-sarjana yang mampu atau mempunyai seperangkat pengetahuan. Yang pertama itu kemampuan akademis. Yang kemampuan akademis ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan analisis, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis, kemudian memiliki kemampuan konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi, serta mampu menawarkan alternatif pemecahannya. Kemudian ada kemampuan profesional, di mana kemampuan ini adalah kemampuan dalam bidang profesi tenaga ahli yang bersangkutan. Dengan kemampuan ini tentunya para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. Dan selanjutnya ada kemampuan personal. Kemampuan personal adalah kemampuan kepribadian. Dengan kemampuan ini para tenaga ahli mampu atau diharapkan memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukkan sikap dan tingkah laku dan tindakan yang mencerminkan kepribadian Indonesia, memahami dan mengenal nilai-nilai keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, serta memiliki pemahaman atau pandangan yang luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan mata kuliah ISBD tentang kemampuan-kemampuan yang hendak atau yang harus, yang diharapkan untuk dimiliki oleh sarjana-sarjana di Indonesia khususnya, yaitu yang pertama sudah dijelaskan tadi, kemampuan akademis, kemampuan profesional, dan kemampuan personal. Kaitannya dengan ISBD itu adalah memang di perguruan tinggi kita diajarkan tentang bagaimana kita harus menjadi seorang yang berpendidikan. Artinya banyak hal yang secara akademis kita diajarkan tentang materi-materi atau mata-mata kuliah yang pastinya mengembangkan kemampuan intelektual kita. Kemudian secara profesional kita diajarkan untuk bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menjadi profesional dalam kehidupan selanjutnya, dalam tanda kutip orang ketika bekerja. Ada bekal-bekal seperti itu yang diberikan oleh para dosen. Kemudian ada kemampuan personal atau kemampuan kepribadian. Banyak mata kuliah pun yang mengatur itu. Ada mata kuliah yang mengajarkan tentang itu. Tetapi erat kaitannya dengan ISBD, karena tanpa ISBD sebenarnya, atau ilmu sosial budaya dasar, bagaimana kita memahami keberadaan kita dan dengan lingkungan, itu pasti sia-sia. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, nantinya ujung-ujungnya itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana keberadaan kita dengan lingkungan. Secara akademis pintar, secara profesional ya profesional, secara personal luar biasa. Tetapi ketika dia tidak mampu untuk menempatkan diri dalam kehidupan dengan lingkungannya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitar terkait atau kaitannya dengan lingkungan, maka rasanya sia-sia. Karena apa ya? Karena kalaupun dalam perjalanan kita, ketika kita dalam pekerjaan, kalau istilahnya lingkungan itu tidak baik, lingkungan yang ada di sekitar kita tidak baik, pasti ujung-ujungnya pun hasilnya tidak bagus. Walaupun orang memiliki intelektual yang tinggi, profesionalitas yang tinggi, dan secara personal kita bagus sekali, tetapi kalau
dengan lingkungan sendiri kita tidak mampu menyesuaikan diri, atau dengan lingkungan sendiri orang ditolak dalam tanda kutip, it nonsense, sia-sia, keberadaan kita tidak diterima, pasti akan menghambat apa yang kita lakukan. Jadi memang harus dipahami dengan benar, harus dicermati dengan baik tentang mata kuliah ini, supaya ya tujuannya itu memudahkan kita di saat kita berinteraksi atau ada di lingkungan sekitar kita. Oke, nah kalau ilmu sosial budaya dasar kan ya ada ilmu, kita belajar ilmu sosial, ada ilmu budaya, tetapi memang penekanan yang paling penting juga yang pahami, yang baca dari berbagai sumber, bahwa ilmu sosial budaya dasar ini memang kaitan erat juga dengan kebudayaan. Kita harus memahami budaya tentunya. Apa sih budaya itu? Apa itu kebudayaan? Nah, kalau berbagai sumber mengatakan, yang pertama, kebudayaan itu adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Itu adalah budaya. Budaya adalah pengetahuan, budaya adalah kepercayaan, budaya ada moral dan hukum, budaya adalah adat dan istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan. Mungkin kalau ini cukup bisa dipahami bagaimana kita mengartikan budaya itu. Tentunya bukan hanya mengartikan saja, bukan hanya dipahami saja, tentunya harus dibarengi dengan implementasi atau adanya tindakan nyata dari sikap kita terhadap budaya itu sendiri. Artinya bahwa ya mencakup budaya itu mencakup pengetahuan, berarti secara pengetahuan kita diajarkan, kita dalam dunia pendidikan di bangku perkuliahan kita diajarkan untuk mampu atau bisa di satu bidang yang kita akan tekuni ke depannya. Secara pengetahuan kita harus paham. Kemudian secara kepercayaan, tentunya kalau kepercayaan itu terkait dengan secara religi kita adanya di agama yang mana. Kemudian secara moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan. Mungkin kalau orang Minahasa, mungkin karena dari Minahasa, jadi banyak adat atau kebiasaan yang sering dan sampai sekarang pun masih ada diterapkan oleh orang-orang atau orang-orang tua kita yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, karena memang dipercaya untuk sesuatu hal seperti itu. Jadi kita paham budaya, kita paham kebudayaan, berarti kita mampu juga untuk implementasinya dalam kehidupan. Selanjutnya, kebudayaan ini dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan perwujudan dari budi yang berupa cipta karsa dan rasa. Jadi kata cipta karsa dan rasa ini mungkin bukan cuma satu kali ini mau didengar, bukan baru sekarang didengar kan, sering didengar bahwa perwujudan dari budi yang berupa cipta karsa dan rasa. Kalau budaya itu cipta karsa dan rasa. Apa itu cipta karsa dan rasa? Nah, kalau pengertian cipta di sini, kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, baik lahir maupun batin. Jadi cipta itu kerinduan manusia. Jadi apa yang diinginkan manusia, apa yang diharapkan manusia untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Bagaimana manusia itu bisa membangun kehidupannya, itu pasti orang kan untuk orang mencapai orang tujuan hidup pasti ada plannya, ada rencananya yang orang bangun, ada yang plan yang orang rencanakan. Nah, bukan cuma sampai direncana, tapi pasti ada actionnya, ada implementasinya. Bagaimana kita untuk mencapai tujuan hidup, bagaimana cipta kita untuk bisa dicapai, ya tentunya ada usaha yang dilakukan pastinya.
Kemudian karsa. Nah, kalau karsa ini itu kaitannya dengan kerinduan manusia untuk meninsyafi tentang sangkan paran. Sangkan paran, dari mana manusia itu ada atau sangkan, dan kemana manusia itu kembali. Jadi manusia berusaha memahami bagaimana atau dari mana manusia itu berasal dan mau kemana nantinya ketika dia sudah pergi, dalam hal ini hidup dan mati. Jadi ya, kalau karsa itu memang memahami, jadi orang paham, pasti kan semua orang tahu tuh bagaimana keberadaan kita sebagai manusia. Orang lahir, kita dibesarkan, terus pasti kita akan kembali, dalam hal ini kita mati. Itu adalah memang sudah ditakdirkan. Jadi artinya ketika manusia menginsyafi tentang sangkan paran ini, berarti ada perwujudannya dalam tindakan sehari-hari, perwujudan dari sikap manusia. Jadi manusia paham bahwa dia lahir, dilahirkan untuk apa? Untuk eksis di dunia ini dan melakukan berbagai hal. Dan ketika dia kembali, dia akan mau kemana, dia pasti tahu. Untuk kebaikannya saat manusia kembali itu pasti banyak hal yang dilakukan, banyak hal kebaikan pastinya, supaya orang istilahnya mau masuk surga tuh tindakan kita harus seperti apa. Itu artinya manusia menginsyafi tentang sangkan paran dari keberadaan kehidupannya. Kalau sangkan itu dari mana manusia itu ada, dan paran itu kemana manusia itu kembali. Perwujudannya yang seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa. Kalau rasa ini adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan itu sendiri. Kalau keindahan tadi yang dijelaskan bahwa kaitannya dengan estetika, bagaimana pandangan itu indah dilihat. Kalau kerinduan manusia akan keindahan, artinya bagaimana kehidupan manusia itu pasti, dalam kehidupan pasti orang maunya yang baik, maunya dalam tanda kutip enak toh, maunya sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Orang pasti menolak berbagai hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Pasti untuk menikmati ini semua, untuk merindukan ini semua, caranya bagaimana? Orang keberadaan itu, eksistensi kita di muka bumi ini pastinya akan orang maknai atau orang lakukan dengan hal-hal yang baik pastinya, supaya nilai estetika atau menikmati keindahan dalam hal ini ya pasti yang orang lakukan itu harus baik-baik juga. Nah, mungkin ketika orang menginginkan satu keindahan terus yang kita lakukan ya hal-hal yang tidak baik. Jadi itu cipta karsa dan rasa. Bagaimana manusia itu menikmati atau menempatkan diri dalam lingkungannya, kaitannya dengan kebudayaan, cipta karsa dan rasa. Oke, lanjut. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang pengantar dari ilmu sosial budaya dasar. Intinya kalau belajar ilmu sosial budaya dasar ini tadi, Anda paham bagaimana kita belajar hubungan kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana keterlibatan kita untuk bisa deal, artinya bisa mau berhubungan baik dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya apa yang kita lakukan itu direstui, atau apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, itu mungkin pengantar yang bisa Mener jelaskan, sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena memang belum mengajar mata kuliah ISBD ini memang baru sekarang, baru semester ini Mener masuk untuk mengajar mata kuliah ini. Memang waktu kuliah dulu belajar tentang mata kuliah ISBD, tapi cukup lama. Tetapi ya nggak apa-apa, mencoba untuk belajar juga bersama. Dan selanjutnya ini seperti yang sudah Mener sampaikan di grup, kalau nggak salah dibentuk kelompok sudah toh kemarin Mener sempat terima dari ketua kelas untuk pembagian kelompoknya. Dan
Untuk pertemuan selanjutnya akan dimulai dengan presentasi kelompok. Ada 8 topik pembahasan yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok, yaitu yang pertama akan membahas tentang manusia sebagai makhluk budaya, bagaimana kehidupan manusia sebagai makhluk budaya. Kemudian materi yang kedua membahas tentang manusia dan peradaban. Materi yang ketiga membahas manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian yang keempat manusia, keragaman, dan kesederajatan. Dan kelima membahas tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang keenam membahas moralitas dan hukum. Yang ketujuh membahas manusia, sains, dan teknologi. Dan materi yang kedelapan membahas tentang manusia dan lingkungan. Mungkin dari pokok-pokok kajian materi ini sempat menjelaskan secara umum. Jadi ada sedikit-sedikit yang menjelaskan, tetapi memang yang menjadi tugas Anda membahas secara detail atau secara terperinci tentang materi-materi ini. Oke, jadi silakan masing-masing kelompok. Jadi sudah ada yang di share oleh ketua kelas kemarin nama-nama kelompok. Silakan dibahagi untuk kelompok-kelompok itu dengan 8 materi yang ada. Kemudian minggu depan silakan Anda mulai untuk presentasi kelompok 1 tentang materi manusia sebagai makhluk budaya. Nah, untuk presentasi silakan Anda kelompok membuat materi dalam bentuk makalah dan PowerPoint. Nah, selanjutnya materi tersebut disubmit, dikirimkan di Google Classroom. Semua kelompok harus segera membuat. Jadi bukan artinya kalau minggu depan kelompok 1 mau presentasi terus baru kelompok 1 yang mau bikin DP tugas. Nah, jadi untuk minggu berjalan ini silakan semua kelompok langsung membuat materi yang akan dipresentasikan, kemudian disubmit di Google Classroom. Jadi mungkin 3-4 hari mereka kasih waktu untuk mengerjakan, kemudian disubmit. Semua anggota kelompok mensubmit materi masing-masing di Google Classroom. Kemudian untuk minggu depan dimulai dengan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, kalau begitu terima kasih. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan dipahami apa yang dijelaskan, dan see you next week. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih.